Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol membahas salah satu pertanyaan dari seorang sahabat The Brondol. Bicara Pak Pendi kemarin menampilkan salah satu tanaman DP Shine yang kecilnya bagus. Lah, saya dulu punya yang seperti itu. Bibitnya adalah bersertifikat Pak Pendi dari sebuah balai di Indonesia. Namun pada 5 tahunan kok buahnya kok hancur gitu Pak Pendi, nggak ada buahnya. Bahkan cenderung menurun. Sehingga di sore hari yang berbahagia ini The Brondol akan mencoba menjelaskan bagaimana keberlanjutan produksi itu akan terjaga dengan cara-cara yang teknis budidaya yang harus kita pahami bareng-bareng. Yang pertama, yang lain tidak lain adalah masalah pupuk itu sendiri. Di dalam tanaman belum menghasilkan, untuk bisa mendapatkan panen perdana, otomatis pemupukan di tanaman belum menghasilkan adalah menggunakan skala bulan. Kalau menggunakan NPK adalah NPK yang direkomendasikan adalah 12, 12, 17, 2 plus trace elemen. Sehingga untuk bisa mendapatkan produksi di panen perdana yang wow buahnya itu, maka butuh unsur hara yang mumpuni itu. Kemudian ketika dia 5 tahunan ke 5 tahun itu buahnya nggak ada, 12, 12, 17, 2 ini untuk menyangga vegetatif di tanam belum menghasilkan, kemudian untuk bisa mendapatkan panen perdana mungkin cukup. Namun ketika dia beranjak dewasa, beranjak sudah mulai panen, maka kita harus mengalami peralihan. Bahwa NPK yang digunakan adalah bukan 12, 12, 17, 2 lagi, namun adalah 13, 8, 27, 4 plus 0,65 boron. Artinya di sini yang harus dipahami adalah bahwa konsumsi kaliumnya cukup besar. Kaliumnya cukup besar, dan itu pun harus dikombinasi dengan menggunakan dolomit supaya tambah sempurna di dalam pembentukan buahnya. Karena bahwa kadar 13, 8, 27, 4 kandungan magnesiumnya hanya 4% saja, sehingga ditambahkan dolomit yang ada 2 faktor melatar belakangnya, yang adalah untuk menaikkan pH sehingga penyerapan optimal. Yang kedua adalah menambah kadar magnesiumnya. Kemudian yang kedua dari jenis NPK-nya, kemudian dosisnya. Di pertambahan umur tanaman kita, dosis tidak bisa tetap. Artinya semakin tua, jumlah unsur hara yang diperlukan adalah semakin banyak, seiring dengan kenaikan produksi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Misalnya kita mulai dari 4 kilo per tahun, kemudian naik 5 kilogram NPK 13, 8, 27, 4 per tahunnya. Naik terus sampai bahkan maksimum nanti di 9 sampai 14 tahun kita bisa sampai 8 kiloan per tahunnya, yang bisa dibagi menjadi 2 atau 3 atau bahkan 4 kali setahun. Yang penting dosis per tahunnya adalah tetap. Kemudian di sisi lain, di dalam mekanisme hilangnya buah di tanaman semakin berumur, bisa juga ada 2 faktor yang kedua, yaitu adalah kultur teknis itu sendiri. Di dalam tanaman yang dibudidayakan ini, ketika jumlah pelepahnya juga tidak diperhatikan dengan songgo yang hanya 1 terus, maka kalau ibaratnya Pendi itu selalu mengatakan tanaman jangan terlalu diperkosa. Kalau diperkosa sejak dini ya udah nguncup. Kalau lihat kita keliling di sini, semua yang songgonya nggak ada, semuanya nguncup alias tegak. Buahnya pun mengecil. Sehingga memang manajemen pelepah ini sangat penting bagi para petani untuk dijaganya. Jangan sampai tanaman segini songgonya satu, karena tidak diimbangi. Mungkin banyak juga pertanyaan, Pak Pendi di Malaysia itu songgonya 1 nggak ada masalah. Kata siapa nggak ada masalah? Ada. Karena apa? Konsumsi pupuk mereka besar. Konsumsi pupuk kita sangat kecil. Mereka bahkan sampai 13 kilo, kita berada kisaran 5 kilo, 6 kilo aja udah ngos-ngosan gitu. Sehingga mau tidak mau, efisiensi penyerapan unsur hara dan air juga sangat tergantung dari asimilat hasil dari hasil fotosintesis tanaman kita. Yang besarnya sangat tergantung dari jumlah pelepah yang menyonggok buah terakhirnya itu berapa. Yang mana bahwa jumlah pelepahnya sangat dipengaruhi dari jumlah pelepahnya berapa. Kalau jumlah pelepahnya tidak mumpuni, maka jangan banyak berharap. Di sini besok kapan-kapan tak vlogkan apa bedanya ketika songgo dijaga sama songgo tidak dijaga. Sangat berbeda jauh. Ketika memang unsur haranya adalah menggunakan batas minimal. Itu. Jadi memang manajemen pelepah yang kedua. Dan yang ketiga,
ketika buah itu di usia semakin tua kok semakin nggak ada, salah satunya adalah faktor lahannya. Sebagai contoh, di beberapa kasus petani yang menyampaikan masalah mereka di tanaman yang kecil buahnya luar biasa, Pak Pendi, masuk 6 tahun, 7 tahun buahnya udah mulai menghilang. Kenapa? Daya dukung lahannya. Sekali lagi para petani dan para planter persemuanya, daya dukung lahan akan menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sebagai contoh, dengan lahan yang pasiran, apakah beberapa tempat itu lahan dengan kadar pasir yang cukup tinggi, kecilnya bagus, nggak ada masalah. Kenapa? Serapan unsur air dan lebar sebaran akar tidak begitu luas, sehingga jumlah air yang diperlukan mungkin masih bisa dipenuhi. Seiring dengan umur tanaman yang semakin tua, kebutuhan air juga semakin meningkat. Dengan lahan dengan kadar pasir tinggi yang mana tidak bisa memegang unsur hara dan tidak bisa memegang air, maka daya dukungnya tidak mampu mendukung tanaman kelapa sawit itu sendiri. Beberapa kasus hal tanaman-tanaman yang seperti ini adalah kita tidak menggunakan bahan organik yang cukup, sehingga memang para petani, para semua planter semuanya, lahan kita hujan ya los ke bawah, airnya turun ke bawah, dipupuk ya banyak menguap. Jadi faktor efisiensinya nggak ada, sehingga memang kita harus memahami hal ini. Jangan sampai tanaman semakin tua kok buahnya nggak ada, Pak Pendi. Ternyata kita nggak mengevaluasi 3 hal ini. Dan yang terakhir, salah satu penyebab di tanaman semakin tua kok semakin buahnya semakin hilang, salah satunya adalah kurangnya kasih sayang kita. Sebagai contoh seperti ini, di tanaman muda kita lagi menanamkan total investasi yang besar, sehingga kita datang, kita rawat, kita pupuk dengan sangat intensif. Kemudian ketika dilalah pada suatu saat drop harga sawit waktu itu, maka perawatan pupuknya juga tidak dipenuhi. Mungkin waktu itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa serapan unsur hara itu butuh waktu yang panjang. Setelah itu dia tinggalkan. Setelah ditinggalkan pupuknya nggak diberikan, maka hari inilah kita menikmati. Setelah 2 tahun kita nggak mau pupuk, ya hari inilah kita menikmati betapa turunnya produksi tanaman kelapa sawit kita. Sehingga benang merah di sore hari ini adalah sebagai berikut, bahwa ketika kita menginginkan buah yang besar-besar di usia tua, maka kita tidak bisa meninggalkan perawatan di usia muda dan secara kontinu kita berikan. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan pupuk tunggal 2 semester, ya 2 semester pola pupuknya kita berikan, sehingga kita berikan terus. Kalau petani, Pak Pendi, harga pupuk mahal seperti ini, maka yang ingin saya sampaikan, mari para planter dan para petani semuanya, ketika kita peduli dengan tanaman kelapa sawit kita akan nutrisi, maka petani sawit ini juga akan memberikan produksi yang mumpuni. Sehingga caranya adalah ketika panen, bagaimana kita bisa men-saving dari hasil jualan tandan buah segar itu, sebagian harus dikembalikan lagi dalam bentuk pupuk. Sehingga pas waktunya mupuk, maka kita harus mupuk. Karena masih banyak sekali ya para planter, para petani semuanya, petani-petani kita yang mungkin pada hari ini masih panennya ingat, mupuknya lupa. Kita susah untuk menjelaskan hal itu. Kemudian yang terakhir, ketika ngomong perawatan, banyak cerita, Pak Pendi, buah saya mau muda busuk, artinya buah buah yang masih di atas sana kok udah berondol dalam kondisi yang busuk. Apakah ini? Kenapa? Kan kasih sayangnya ditinggalkan, perawatannya tidak optimal, secara kontinu dibersihkan terus, sehingga kadang-kadang buah yang matang dan dibiarkan membusuk di pohon lama-lama akan berjamur, dan jamur itu akan menjangkiti tanaman kita yang dikenal dengan namanya jamur Marasmius palmivorus. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Intinya adalah bagaimana kita memberikan kasih sayang secara kontinu kepada tanaman kelapa sawit kita dalam bentuk perawatan, pemupukan dan sebagainya, sehingga nanti di masa tua mereka akan terus memberikan hal yang indah dalam bentuk pendapatan bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.